Presiden Joko Widodo kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Padahal 20 tahun lalu pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut mengejutkan banyak pihak. Greenpeace menolak terbitnya aturan ini. Istilah yang dipakai peraturan yaitu pengangkatan sedimentasi. Bedanya tipis saja dengan pengerukan pasir laut. Selain merusak ekosistem bawah laut, pulau kecil juga berpotensi tenggelam. Menurut kajian Greenpeace, sedimentasi banyak terjadi di wilayah yang memiliki muara sungai dan hutan yang rusak. Sebaiknya pemerintah tidak mengelola sedimentasi di hilir dasar laut, melainkan di hulu, yakni sejak dari area perkebunan dan pertambangan. Aturan ini hanya menjadi karpet merah bagi investor dan pengusaha yang berada di lingkungan penguasa. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Kodingareng pasca penambangan itu, ombak menjadi lebih besar datang ke pulau mereka sehingga mempercepat terjadinya abrasi. Itu terjadi, mereka rasakan langsung. Nah, dampak yang lainnya, ikan nggak ada lagi di situ, sehingga nelayan nggak bisa lagi menangkap ikan di wilayah itu. Sementara itu, Indef menilai aturan ini sangat janggal. Indef juga tidak melihat urgensi penerbitannya, apalagi di tengah tahun politik. Pemerintah tidak membuka kajian dan diskusi publik alias tidak melibatkan pemangku kepentingan sektor kelautan. Izin penambangan dan ekspor akan melibatkan kementerian yang menjadi celah terjadinya transaksi ilegal. Ini akan menjadi pundi-pundi logistik kebutuhan pemilu bagi oknum tertentu. Peneliti Indef Abra Talatov mengkhawatirkan Indonesia akan terjebak dalam resiko geopolitik. Misalnya pasir laut yang diekspor akan digunakan oleh negara untuk reklamasi di wilayah sengketa seperti Laut Cina Selatan. Belum lagi jika ekspor endapan yang dikategorikan sebagai limbah ini akan dijual di bawah harga keekonomian. Sudah harga murah, permintaan agresif dan sulit diawasi, kerugian negara akan semakin besar. Ketika ini sudah dilakukan dan pemerintah ternyata salah besar dalam memutuskan ini kan upaya recovery-nya juga butuh biaya besar dan butuh waktu yang cukup panjang. Saya pikir pemerintah masih punya waktu untuk melakukan evaluasi lebih objektif ya, dan bahkan saya pikir tidak ada salahnya untuk menganulir kebijakan ini karena kita melihat urgensinya dan juga apa dampak negatifnya, risiko-risikonya yang dibalik kebijakan itu semua dalam jangka panjang. Juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan sedimentasi jika tidak diambil akan menutupi terumbu karang dan alur laut, sehingga akan lebih baik jika diambil dan memberikan keuntungan buat negara. Pengawasan akan dilakukan oleh TNI AL, Bakamla, dan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaannya di kemudian hari. Ia mengklaim pemanfaatan sedimentasi di laut lebih menekankan pemenuhan dalam negeri seperti reklamasi dan infrastruktur di laut. Ekspor bukan tujuan utama. Menurutnya, peraturan pemerintah ini mengatur tata cara dan tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang harus ramah lingkungan sehingga tidak seperti pengambilan pasir laut terdahulu. Pemerintah memastikan pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut adalah pihak yang mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut. Wahyu menegaskan pihak yang berhak mengekspor akan ditentukan oleh tim kajian yang terdiri atas KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perhubungan. Apalagi Pak Menteri berkali-kali mengatakan ekologi harus jadi panglima, ya, bukan mengedepankan kepentingan ekonominya. Ekonomi itu bawaan aja, berkah saja. Di balik kita tertib untuk menata lingkungan lebih sehat, lingkungan laut kita, insya Allah mendatangkan rezeki itu. Wahyu Muryadi menambahkan aturan teknis dan turunan menjadi peraturan menteri atau keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Ia mengatakan pihaknya akan mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan sebelum Permen atau Kepmennya terbit. Desi Aritonang, Riki Maulana, Jakarta.